Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid dari Departemen Teknik dan Bidang Material dengan NPM 220602578. Di sini sebagai mahasiswa dari Material Polimer kelas 02 dengan dosen Pak Adam Subianto Nugraha SD PhD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat yang mempengaruhi polimer atau respon termal yang akan mempengaruhi polimer tersebut. Oke, yang pertama itu bagaimana atau perbedaan respon termal dari termoplas elastomer dan termoset, di mana pada termoplas ini eh, respon termalnya akan cenderung ketika dia mendapatkan panas akan menghasilkan pelunakan pada si polimer tersebut. Ketika termoplas diberi pemanasan, ketika melewati temperatur melt, ia akan cenderung lebih lunak. Dan ketika temperatur naik, kristalisasinya kristal, kristalinitas pada si termoplas ini akan cenderung menjadi lebih lunak dan bervibrasi. Jadi eh, menghasilkan melewati temperatur naik itu dia akan menjadi lebih amorf. Termoplas ini dibagi menjadi dua, yaitu strukturnya itu secara linear dan branch. Kemudian ada elastomer. Elastomer ini di mana secara garis besar elastomer ini bersifat fleksibel. Elastomer ini ketika diberikan suhu, maka dia akan cenderung menjadi lebih solid ketika si suhu ini mengaktifasi si gugus fungsi yang akan menghasilkan cross-linking. Namun ketika diberi panas terus secara terus-menerus, elastomer ini akan mengalami degradasi juga sebenarnya. Jadi elastomer ini ketika diberi panas, dia harusnya dapat menahan panas lebih baik daripada si termoplas. Kemudian termos ini dasarnya dengan struktur yang network atau cross-linking yang sangat banyak dari sifat polimernya, sehingga dia akan cenderung dan harusnya sangat tahan dengan panas. Jadi termos ini tidak bisa meleleh seharusnya. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu TG atau temperatur gas. Temperatur gas ini adalah temperatur di mana sebuah molekul polimer yang akan mengalami ketika melewati temperatur ini, molekul-molekulnya akan mulai bergerak karena kecenderungan untuk gasnya lebih banyak, sehingga menjadi lebih fleksibel dan terjadi pada bagian amorfusnya. Jadi semakin banyak amorfus, maka TG akan semakin rendah. Jadi sebuah polimer yang ada isinya kristalin dan amorfus, maka pada temperatur gelas ini amorfus-amorfus yang ada di dalam si polimer itu akan bergerak lebih bebas seperti itu. Kemudian ada melting point atau temperatur melt. Ini merupakan ketika semua molekul pada polimer itu akan bergerak secara bebas, tidak hanya amorfus, melainkan juga si kristalin. Jadi kalau kalau si polimer itu fully amorphous, maka dia hanya membutuhkan TG untuk menjadikan pelunakan pada si polimer tersebut. Kemudian selanjutnya pada si semi kristalin polimer dia membutuhkan temperatur melt, di mana temperatur melt ini kristalin-kristalin itu akan berubah menjadi amorfous dan akan menjadi lebih lunak dan lebih bisa bervibrasi dan molekulnya bergerak secara bebas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada temperatur curing. Temperatur itu curing adalah temperatur di mana temperatur ini merupakan khusus untuk material elastomer dan termoset. Nah, pada temperature curing ini dia akan mengaktifkan gugus fungsi yang akan membentuk sebuah cross linking. Jadi pada elastomer dan termoset yaitu sebelumnya ada merupakan polimer yang bersifat lunak. Kemudian ketika dipanaskan maka akan aktif cross linking yang akan membuat si eh, polimer ini menjadi lebih keras gitu. Untuk elastomer menjadi seperti karet, kemudian untuk termoset akan menjadi sangat keras ketika diberi sebuah thermal. Jadi temperature cooling ini akan berubah secara kimia. Kemudian ada hal-hal yang dapat mempengaruhi
respon apa sifat thermal pada polimer atau akan mempengaruhi Tg dan Tm. Itu yang pertama itu ada molecular weight, di mana ketika molecular weight itu lebih besar, maka si free volume pada si polimer ini akan cenderung semakin rendah. Jadi free volume-nya rendah, kemudian membutuhkan energi yang lebih banyak untuk melt atau melunak atau bervibrasi, maka TG-nya semakin besar. Kemudian ada chain flexibility ketika si polimer ini mempunyai chain atau rantai yang rigid, maka dia akan cenderung lebih membutuhkan TG yang lebih tinggi untuk menghasilkan sebuah vibrasi atau pergerakan pada si rantai-rantai tersebut. Kemudian ada steric effect di mana lebih bulky polimer tersebut, maka TG-nya akan semakin tinggi juga. Kemudian ada polar gap di mana ketika ada interaksi intermolekuler pada si polimer, maka akan terjadi eh, lebih lebih besarnya si TG ini atau membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian ketika di cross linking sama seperti si elastomer dan thermoset, maka cross linking ini menyebabkan penurunan dari free volume tersebut. Maka ketika free volume itu lebih banyak, lebih sedikit, maka pergerakan dari antar molekulnya itu lebih sulit sehingga TG-nya akan lebih cenderung lebih naik. Kemudian ada kristalisasi di mana ketika ada kristalisasi semakin tinggi maka TG-nya juga akan semakin tinggi karena ketika kristalinitasnya dari sebuah polimer itu lebih tinggi daripada amorfusnya maka dibutuhkannya juga temperatur melting dan lebih banyak lagi eh energi-energi yang harus diserap untuk apa ya untuk merubah atau mengubah fasa dari kristalin menjadi amorfus itu karena kristalin ini cenderung lebih membutuhkan energi yang lebih banyak untuk memvibrasi dari si polimer-polimer tersebut. Mungkin sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.